seru. Gini, aku kemarin bikin acara, sebenarnya acaranya mau gedean di lapangan untuk warga desa. Tapi tiba-tiba aku cancel karena apa? Karena kemarin tuh tiba-tiba Mas Adam sakit. Padahal treatment itu udah berbulan-bulan lamanya udah disiapin gitu. Emang mau 2 hari. Tanggal 16 atau 17 atau 17 atau 18 gitu. Jadi 2 hari ini ada lomba, hari kedua baru pengumuman gitu. Hadiahnya banyak banget udah disiapin dan ada hiburannya juga. Tapi Mas Adam sakit jadi aku bikinnya ya udah di rumah aja gitu. Ya untuk RT aku sama RT tetangga gitu. Ya itu sih. Seperti apa sih Bunda mungkin keseruan ada antusiasme warga sendiri? Oh ya gini, antusiasnya adalah karena aku kasih hadiahnya istimewa. Yang kedua karena di kampung itu tidak pernah ada Agustusan. Karena di situ tuh kakaknya sedikit di tempat aku itu, nggak lebih dari 30, kurang dari 30. Terus di situ itu kebanyakan para jendes gitu. Jadi anak-anaknya juga nggak banyak karena udah dewasa semua. Dan biasanya sih anak-anak remajanya itu kalau misalkan Agustusan itu nebeng di tetangga sebelah, di RT sebelah gitu. Paling cuman barian aja pas malamnya gitu, bancaan kayak gitu-gitu, ngeriung ya Agustusan gitu. Cuman nggak ada pesta apapun gitu. Makanya biasanya kalau Agustusan boleh nggak sih ya udah deh nggak usah rame-rame, nggak usah ada ini ono ucrut gitu. Kadang-kadang mereka mintanya Bunda Inul aja minta tolong kita jalan-jalan naik bus sak kampung gitu kemana gimana suka gitu sih. Tapi kali ini aku bikin ya udah bikin aja di pelataran rumah RT kita sama RT tetangga gitu. Udah nggak usah kalian main ke sebelah lagi gitu, ntar kita bikinin ya bener-bener rame karena kan yang ikut bukan saja anak-anak, semua saya suruh keluar karena semua harus pulang bawa hadiah gitu. Jadi aku udah siapin hadiah tuh banyak banget kemarin, kira-kira 75 sampai 100 lah gitu hadiah. Dan hadiahnya gede-gede, ada mesin cuci, TV, kulkas, rice cooker, oven, pokoknya semua perintilan di tempat elektronik tak borong semua. Oke, berarti Gitu. paling istimewa artinya grand prize atau hadiah paling besarnya apa sih Bu? Hadiah paling besarnya banyak, ada TV, ada kulkas, ada dispenser, ada ya macam-macam yang gede-gede itu gitu. Dan itu juga kalau yang grup, misalkan grup nih ya, grupnya 5 orang, ya udah berarti kulkasnya 5. Dapat semua. Iya, makanya lombanya kemarin diatur. Ini lombanya berapa banyak macamnya. Terus menangnya gimana 1, 2, 3. Nah oke, kalau juara 1, 2, 3 yang tidak grup dapat sendiri udah di plot-plot gitu. Nah kalau untuk yang grup-grupan kayak kemarin yang apa itu tepung itu kan grup kan. Jadi juara 1 itu dapat kulkas 5 kulkas gitu. Terus dapat misalkan mixer ya mixernya 5. Terus ya kayak ya seru lah gitu. Makanya mereka semuanya kompak gitu. Untuk lomba yang paling seru di sana, paling seru Bunda? Yang paling seru semua seru sih. Ada yang apa namanya pisang itu yang jejelin pisang. Terus ada yang apa namanya tiup-tiup apa itu botol apalah itu namanya. Semuanya seru sih karena hadiahnya mereka ya. Aku kasih yang istimewa biar mereka itu semangat. Mau yang tua yang muda akhirnya turun ikut lomba juga. Yang tadinya nenek-nenek ikut ngantuk-ngantuk nonton, akhirnya ikutan juga nyemplung. Aku ikut barangkali beruntung gitu. Tapi yang jelas karena kan satu kakak itu ada batasan gitu. Misalnya si istrinya tadi ikut lomba ini udah menang dapat dispenser gitu. Nah si bapaknya ikut lomba sama anaknya gitu, dikasih kesempatan boleh ikut tapi kalau menang kayaknya enggak deh gitu, gantian biar semuanya rata. Jadi satu kakak itu pasti semua ada yang bawa barang gitu, ada yang double sih cepet juga. Oh iya, kalau Mas Adam enggak gitu, Mas Adam support aja, kalau aku mah ikut. Main lomba tepung, terus kerupuk, terus lomba apa lagi ya? Ya beberapa lah gitu. Berarti total hadiah atau uangnya sendiri dari semua total hadiah yang kira-kira berapa tuh? Boleh tahu sekitar sedikit. Berapa ya? Sampai ratusan. Iya, 150 jutaan lah. 150 jutaan. Dan itu nanti akan dibuat
tiap tahun di sini akan dibikin. Insya Allah kalau ada rezeki gitu. Tapi gimana Bunda, artinya ini kan dibalik kayak gini semua tetap Bunda ini membahagiakan orang-orang kampung di desa sana gitu. Ya itu kan kewajiban kita ya. Ketika kita mampu jangan lupa orang yang paling deket dulu disenengin gitu. Itu sih ya, orang-orang yang deket kita ya tetangga kan, yang biasa ngobrol sama emak di kampung. Jadi kalau ada apa-apa kan saya jauh juga kan, ya pasti orang kampung lah yang nolongin kalau ada apa-apa gitu. Jadi ya kita harus nyenengin orang kampung. Bunda, kehadiran Bunda, mungkin keberadaan Bunda untuk warga sana itu sangat luar biasa banget Bunda. Artinya nggak lepas dari aksi sosial Bunda tuh nggak pernah putus gitu. Gimana sih Bunda? Ya itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau kita diberikan kelebihan, berbanyak sedekah, karena kan duit nggak dibawa mati. Walaupun sebenarnya ya perlu-perlu banget gitu, tapi ketika ada lebih ya why not gitu, disisihkan buat mereka-mereka yang membutuhkan. Jadi ya sebenarnya nggak ada keberatan, karena memang udah dari kecil memang bapak saya udah ngajarin bagaimana untuk kita hidup bersedekah. Kita hidup tangannya di atas, jangan tangannya di bawah, gitu sih. Berarti tahun depan mau diganti lagi? Insya Allah mungkin kalau rezekinya banyak mau bikin yang lebih gede gitu. Dengan total hadiah juga bikin. Total hadiah yang lebih gede lagi, gitu. Bunda memakai Agustus Ya, sebenarnya setiap tahun itu kita harus merayakan Dirgahayu kemerdekaan kita, karena kita sebagai warga negara yang baik dan anak bangsa yang baik harus menghormati jasa para pahlawan yang sudah memberikan dedikasinya kepada generasi-generasi sesudahnya gitu. Jadi kita sebagai anak bangsa jangan sampai lupa daratan, jangan sampai lupa dengan perjuangan daripada pahlawan kita yang sebelumnya. Itu aja sih gitu, karena anak-anak zaman sekarang Gen Z itu udah lakunya wis barat-barat gitu, udah lebih bangga ke Eropa, kemana gitu, sedangkan di sini sendiri banyak yang tertinggal gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya circle-nya banyak sekali ya yang berhubungan dengan itu, tetapi kita ambil circle kecilnya untuk diri kita sendiri aja gitu. Kalau bisa sebagai anak bangsa yang baik, kita harus bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Itu aja sih. Tapi cara menghargainya gimana? Banyak sekali. Mungkin dengan cara kita menjaga kelestarian lingkungan, mungkin kita juga menjaga diri kita dengan hal-hal yang baik, terus harus mematuhi aturan pemerintah. Wes pokoknya banyak lah bagaimana supaya kita sebagai generasi muda Gen Z tetap menjadi anak-anak generasi terbaik Indonesia gitu. Sampai nunggu aku mau kasih lihat gang. Itu udah. Segitu udah nyanyi masa lalu. Iya. Ada suaranya nggak sih? Suaranya mana nggak kedengeran? Ya. Tapi bentar dulu. Emang benar? Beneran ada. Aku tunjukin ya. Bener Pak. Gang Gombal. Oke. Bilkis, tadi itu kan kamu Mama itu sering kayak tiap pagi gitu nyetel lagunya Bunda Inul, ada kasetnya yang Bunda Inul waktu joget ngebor itu, goyang Inul sama goyang. Mbak, lihat orang ikutin goyanganmu rasanya gimana? Seneng aja sih kalau mereka termotivasi dari Bunda. Momen peres ini, seperti apa? Asli enggak, aku baru tahu loh ini ada bintang tamu di sini. Dan Pak Ino harus tahu juga, malam hari ini ada nobar di Pasuruan. Coba ya, yuk kita lihat ini. Pasuruan. Selamat malam Pasuruan. Ibu-ibu semuanya ini lagi di luar rumah ya, pada nonton rame-rame.
itu saudara-saudara semuanya. Iya, ini saudara tante semua, Bude, terus semua yang di belakang lo. Kasih dada dong, dada. Ih, senang lihat tangannya tapi harusnya kamu nanti tampilnya masih yang bagus ya. Oke. Dari kebanggaan Pak Suranto adalah itu. Sekarang yang tunggu-tunggu Bilkis benar-benar bisa menjadi penerima. Amin, amin, amin. Tapi yang jelas jadi seorang penyanyi itu intinya adalah yang pertama vokal, nyanyinya harus bagus, benar, enak, didengar dan harus menjiwai setiap lagu yang dibawakan. Dan yang kedua adalah penampilan bahasa tubuhnya boleh geo-geo. Tapi iya, menyanyinya harus konsisten. Nggak boleh ketika kita memenangkan goyangannya juara satu tapi nyanyinya kemana-mana. Jadi yang utama tetap suara. Tetap suara, Goyang jangan ganti suara. Betul. Dan itu bisa goyang apapun lain itu dengan suara yang tetap stabil itu latihannya keras ya. Sebenarnya nggak latihan sih ya, karena jam terbang aku itu dari dulu kalau nyanyi itu sehari bisa 7 tempat, bisa 5 tempat. Jadi itu di tempat di lapangan. Jadi kayak nyanyi latihan aja. Akhirnya konsisten dengan goyangan, dengan cara bernyanyi yang benar. Akhirnya ya secara otodidak semuanya jadi sempurna. Gitu. Bilkis pernah cerita. Di saudara saya di Bayong waktu itu Bunda Inul masih dibayar 50.000. Iya, iya belum ke Jakarta. Siapa nama saudara kamu ya? Waduh lupa ya. Itu saudaranya Mama. Cerita beliau. Manggil itu dulu itu masih 50.000 gitu. Iya. Sekarang kan lebih 75.000 ya, lumayan naik ya mbak. Oke, kamu tuh datang bareng siapa? Sama papa saya. Pak, istrinya tadi yang pakai jilbab pink ya? Ya, bisa masuk. Karena biasanya kalau di kampung itu ya. Pak, mumpung ibu masih nonton, sapa masih senang bilang saya. Ayang, aku di sini gitu loh Pak. Oh, Ya Mama, saya di sini di studio DMD. ya, bilang balik. Ayo, Ya, ayo, ayo, ya gimana? ayo, I Hai, nah. love I love you. Oke, kamu punya adik atau punya kakak? punya kakak. Bungsu jadi kamu? Iya. Kakak ada berapa? Apa? Jurusan hukum. Hukum? Ya. Waduh, hebat banget kamu. Jangan itu kalau udah cewek nanti disebutkan gitu. Gas nanti ya. Musiknya Semester berapa? belum masuk. Baru masuk mana? Iya. Oke, jadi biar nanti kalau dapat rezeki buat biaya kuliah. Buat biaya tambahan terus juga buat kebutuhan sehari-hari ya Irfan gitu. Baru masih bangga banget. Tapi kamu kalau nyanyi sekarang honornya piro deh sayang? Tergantung ini Bunda, tergantung lokasinya. Loh saya ini kan regane penyanyi itu mahal. Dari berapa sampai berapa? Dari 400 sampai 500. Gedean kamu daripada itu 50.000. Itu zaman dulu Pak. Itu kalau deket Mau coba bisa lebih tinggi lagi juga. Insya Allah Tapi ya. apa itu menjadi penyemangat para penyanyi muda di Jawa Timur khususnya dan juga yang lainnya juga ya. Ya, karena menjadi seorang penyanyi yang bisa menjadi inspirasi atau motivasi banyak orang tentunya buat generasi-generasi muda yang suka dangdut. Ya kita harus jaga image, jaga pribadi, perilaku, lisan, dan juga konsistensinya terhadap dunia yang kita geluti. Dan jaga kualitas pastinya. Betul. Itu baru menjaga sekali. Untuk itu malam hari ini saya minta kamu nyanyi dengan bagus. Pilih dangdut mania atau dadakan. Yo, 3, 2, Mania. yakin mania. Ya, mari. Kenapa nggak dadakan? Dari kecil loh nyanyinya loh. Saya masih ngasih kesempatan. Boleh dadakan. Yakin? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dulu. Dadakan. Oke, baik loh. Doakan nih. Adiknya bisa terlalu maksimal.
ada 3 lagu, pilih salah satu yang paling kamu bisa. Terus lanjut. Kalau mana itu 2 lagu yang harus kamu bawakan di maju. Kenapa tidak berlaku seperti ini karena dengan kualitas vokal yang ditunjukkan? Nggak pikir, tapi terserah. Siap ya? Saya tanya terakhir. Kalau masih mau berubah boleh. Tapi ini yang terakhir tidak boleh kamu berubah lagi. Dangdut mania atau dada? Mania. Itu mahal loh, legend. ya itu harganya di atas 50 juta. Oh wow. Plastik dan desainer luar biasa juga. Gak semua orang bisa menggunakan koleksi dari beliau ya. Gimana rasanya di dapur itu, filter pelanggan wartegmu itu kebenaran banyak. Bapak kenapa? Kapan jatuh? Bapak tahu kapan? 12 tahun yang lalu. Udah bisa jalan normal. Iya. Udah berhasil, gak sakit, tapi jalannya agak sulit. Hari-hari pakai tongkat kan? Pak, Bapak jalannya berhenti. Lihat kan Pak, malam ini cantik. Cantik. Ya. Kamu cantik aja. Tapi kita ngobrol gitu ya. Saya bangga bahagia Bapak memaksakan diri untuk bisa hadir menemani Putri Cantik. Kita akan sesaat lagi tetap di sini di depan Putri saya. Dari Jambi tadi ketika saya opening sana, saya lihat ada Bapak duduk sana, itu Bapak namanya siapa sih? Saipul. Pak Saipul. Usia berapa? lahir 66. Oh berarti sudah mau 60 tahun ya? 59. Ya mau 60 tahun berarti. Tadi Bapak Saipul cerita katanya 12 tahun lalu jatuh dari pohon. Lagi apa Bapak di pohon? Supaya jangan dipa air kawan tangga kan, tutup dulu kayunya dulu. Pohon apa? Kayu mati. Oh ya, Bapak naik buat Mau terbang supaya Terbang ranting-rantingnya. Mau jalan di pohon kayu. Ada jatuh. Jatuh. Berapa meter kira-kira? Kurang tahu Tinggi sekali. tinggi. Tadi itu Bapak sendiri. Sama anak bukan ini anak abangnya. Oke. Jatuh. Udah Sadar. ada. Apa yang sakit-sakit? Karena kan ini sih Pak. Dua. Sebentar. Tapi saat itu ke dokter atau di
Enggak, diurut aja. Yang saat itu sakit sekali. Nggak bisa bergerak. Kenapa nggak ke dokter? Mau ke dokter lagi kan di hutan di jauh. Hutan. Jadi tidur di tanah, kemudian di saat itu sakit sekali. Dua-duanya. Dua-duanya. Apa? Ada yang patah? Nggak ada. Nggak ada yang mana. Cuman teman. Ini nggak bisa main. Jadi ujung kaki Iya, itu. nggak bisa main. Nggak bisa bergerak gini nih. Oh, Ya. maaf, ya Pak. Jadi kaki itu Ya betul. Nggak bisa begitu. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi lurusnya gitu. Nah, iya, kalau nggak pakai ini, nggak apa. Oh, Jadi nggak main nih. Ini nggak main lagi. maaf ya. Tapi nggak sakit. Nggak sakit. Aduh. Jadi semenjak itu Bapak nggak bisa kerja lagi. Nggak tahan. Dulu Bapak kerjanya apa? Potong karet. Kerja hari-hari potong karet. Orang kan? Ya, orang. Sejak itu nggak kerja sama sekali. Ya. Pernah ada tahu. Dulu saat itu kamu umur berapa? Waktu itu dulu masih kelas 1 SD. Sekarang? Sekarang udah 21 double ya. Iya. Kamu ingat kejadian itu? Ingat. Waktu itu Bapak pulang biasa pakai motor di Gojek 3 gitu. Bapak di tengah-tengah. Oke, pakai semua orang. Iya. Jadi Bapak kalau berdiri itu, Nggak ada kekuatan ini. tapi tadi mau jalan bisa. Jadi betul. Kalau kita jalan sendiri mau jatuh, nggak ada kekuatan tadi. Waduh. Jadi anak Bapak berapa tadi? 9. 9. 9. Iya. Kamu udah berapa dulu? Dulu anak ke-7. 9, Pak. Semuanya ada. Alhamdulillah. Sudah menikah berapa? Yang udah nikah itu 5. Sudah punya cucu dong. Sudah. Nah, terus semua ini 9 anak. Bapak kan udah tahun lalu tidak bisa bekerja apapun. Ibu Ibu bagi orang tua. Rumah tangga. masukannya dari mana jadinya? Itu kakak yang pertama yang kerja. Sebagai Tulang punggung dia sebagai kayak pertama itu kayak kemek gitu, kemek operator gitu. Oke. Nah, akhirnya diangkat jadi operator itu. Oke. Ya. Bahkan uang juga Pak. Itu lebih makan kalau nggak salah. Dan kamu sekarang jadi di warga. Iya. Tapi sekolahnya gimana semuanya? Kalau adik masih lanjut. Ada yang nomor 8 atau 9 masih Kamu lanjut. sampai apa sekolahnya? Nurul cuma tamat gitu. Sampai SD aja. Ya apa ya? Diikhlasin aja. Karena orang tua yang mampu. Tapi kalau boleh lebih mah maunya sekolah terus. Karena kamu suka apa? Atau kamu pendam cita-cita itu? Bagaimanapun tetap bangga sama Bapak. Iya. Bilang sesuatu. Sampaikan sesuatu Bapak. Buat Bapak, terima kasih banyak karena udah kuat sampai sekarang, udah bisa menghidupin semua anak-anak sampai sekarang. Terima kasih udah menjadi Bapak yang hebat yang mampu bertahan sampai sekarang. Bapak kita belum bisa mencari pencarian rezeki, tapi dan Bapak kuat, Bapak kasih semangat itu jadi kekuatan tersendiri buat anak-anak itu. Bapak khusus untuk dulu bangga sekali. Bangga. Ah, pastilah kamu Bapak bangga dari kerjaan. Iya. Dingin Pak. Tadi
bantuin bangun rumah. Malah bangun. Iya. Nah itu loh sekarang kondisinya ada fotonya nggak? Ada yang kita lihat ya? Belum selesai. Belum. Itu uangnya, Kita nyicil gitu, kayak misalnya bisa beli batu, nanti kumpulin dulu untuk bayar rumah. Oke, kita lihat boleh. Kita lihat foto rumahnya ya kalau ada videonya. Coba. Oh, belum jadi. Bagus loh, rumahnya bagus, tapi belum bisa ditempatin. Iya. Atapnya belum jadi coba ya. Hanya situ mumpul sebagai dulu. Iya. Lahannya lahan sendiri. Sini kalau gitu, mudah-mudahan ada rezekinya supaya bisa kumpul. Sekarang jadi rumah gimana? Kontrak. Mudah-mudahan ada rezeki kalau gini ya. Lalu kamu bernyanyi juga kan? Iya. Oke, bernyanyi sekaligus menjaga keuangan. Pilih dangdut mania atau dandakan dari Jambi usia 3, 2, 1. Yakin? Yakin? Sekali lagi saya tanya. Pilih dangdut mania atau dandakan? Dangdut. Sudah sangat jarang. Dan di sini harus bernyanyi satu lagu dan pilih lagu-lagunya yang bisa kamu nyanyikan. Yang pertama adalah Takut Banget. Setangkai Bunga Padi dan Rindu Berat. Dari 3 lagu ini pilih salah satu yang kira-kira kamu bisa maksimal menyanyikan. 1, 2, 3. Rindu Berat. Rindu Berat. Oke. Oke. Sambil Pak, sambil anaknya ngambil nada, kita bergerak sambil Pak. Ayo. Tuh. Iya. Iya. Jadi tiap hari Bapak seperti ini jalannya ya. Jadi Pak permisi ya. 12 tahun. Di sini duduk Pak, maaf. Tadi Pak. Aku yang deg-degan loh Pak, dan kondisi ini. Nah, mudah-mudahan sama-sama ya. Yuk, sini. Jambi jatuh. Yuk kasih semangat dulu yuk. Dari Jambi jauh-jauh nih. Penyanyi dengan mulus, tidak ada buzzer. Semoga rezeki dari saya bisa membantu melanjutkan pembangunan rumah kamu. Saya kasih 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah seperti yang diharapkan oleh guru. 2.500.000 dari Mas Adam Suseno. Terima kasih. Jadi total 5 juta rupiah. 1 juta dari dari kamu 1 juta. Total 6 juta rupiah.
buat Tuan Takur, semoga rezekinya selalu melimpah. Untuk Mas Adam, terima kasih banyak. Sehat selalu, murah rezekinya, amin. Dan Kak Rina, terima kasih banyak Kakak. Sama-sama. Semangat terus ya. Sukses ya perjalanan hidup Bapak ya. Bapak sehat terus ya. 9 anak Bapak itu mendoakan Bapak terus ya. Oke, kalau begitu doakan kami pun masih bisa melakukan hal besar untuk orang-orang yang berjuang kembali. Saya terima kasih. Sampai jumpa warahmatullahi. Enggak, bukan tahun baru. Kemarin bulan kok Juni sih? Bulan Juli, akhir Juli karena kan dia pas lagi libur sekolah. Ya pas lagi libur sekolah itu aja dia kesini, tapi udah belum kesini lagi karena kan sekarang juga dia udah masuk sekolah gitu. Tentang Aisyah yang lebih cocok atau di Singapura bagaimana kalian? Sebenarnya kalau seneng mah dia kan masih belum ada preferences ya, anak itu masih yang penting sebenarnya deket sama ibunya. Aku ya kemarin nih alhamdulillah aku kemarin sampai hampir 2 bulan nggak pulang ke Singapura. Karena memang ya alhamdulillah di sini ada pekerjaan, aku kan dipercaya juga Tuan Takur untuk terus di DMD Panggung Rezeki, alhamdulillah bersyukur. Jadi nggak ada ini ya, cuma ya aku sekarang pintar-pintar aja berusaha. Kayak kemarin aku ke sana ada libur 2 malam tuh aku libur, aku habis kerja, aku berangkat ke sana, nyampe sana udah mau tengah malam, pulang besokannya hari Minggu, kebetulan aku menghabiskan waktu seharian sama dia. Lalu besokannya lagi aku anterin dia hari Senin, aku anterin dia, dropin dia sekolah, langsung aku berangkat ke bandara, langsung lagi ke MNC TV. Dan ya kalau buat anak seperti dia ya seumur dia pastinya lah dia protes ya maunya kapan lagi ibu kesini, tapi dia ngerti kok kalau kerjaannya harus begini, dan dia juga tahu bahwa aku ada di DMD, dia juga kadang-kadang suka nonton kalau pas lagi libur, jadi dia tahulah kerjaan ibunya gitu. Kalau ditanya nyaman ya pasti dia nyamannya ya mungkin di sini ya, deket sama keluarga semuanya gitu. Tapi sekarang Aisyah kelas berapa Kak? Sekarang dia kelas primary 5 tuh sama kelas 5 SD lah. Dia kelas 5 SD, tapi kalau sekarang kan dia alhamdulillah kan sekolahnya di sekolah negeri di Singapura. Jadi tahun ajaran habis itu tahun ini akhir tahun. Jadi tahun depan awal tahun dia akan naik ke kelas 6 SD gitu. Bagaimana responnya saat Indonesia pas dibandingkan yang di Singapura? Yang gede juga. Iya, jujur gurunya sampai WhatsApp, bukan sampai WhatsApp ya, sampai message aku gurunya. Gurunya sampai message aku, dia bilang, nih aku masih ada nih, aku bacain ya. Gurunya tuh ngomong, dia cerita, jadi dia khusus WhatsApp aku, message aku untuk ngomong, bentar aku bacain biar bisa exact words-nya apa nih dia ngomong. Jadi dia bilang gini, we also want to check in with you, how Aisyah is doing overall, katanya gimana gitu kan ya, Aisyah tuh gimana kabarnya gitu. Jadi ini setelah dia ngomongin soal improvementnya Aisyah di sekolah, karena dia baru di sekolah ini, baru masuk dari pertengahan tahun lalu, jadi kan dia masih student baru gitu. Terus setelah dia kasih update-updateannya tentang pelajaran sekolah, terus dia bilang, kita juga mau cek sama kamu gimana overall Aisyah, dia bilang gitu. Saya memperhatikan, I notice katanya waktu dia baru saja kembali dari liburan, dia feeling a little down, dia bilang. Di sini dia bilang, she was feeling a little down and she mentioned missing you as one of the reason. Dia bilang, jadi dia rupanya karena si gurunya ini ngeliat Aisyah itu kayak agak down gitu, diajakin ngobrol, dan di situ Aisyah cerita bahwa dia salah satu alasannya dia begitu karena dia kangen sama aku, dia bilang gitu. Tapi dia bilang juga di situ, tapi begitu dia sekolah mulai berjalan, dia kelihatan lebih happy, dia bilang gitu. Terus apalagi dia udah mulai main sama temen-temennya, terus ya dia inilah update gitu. Jadi mungkin perpaduan antara
udah lama nggak ketemu, jarang ketemu sama aku, nggak banyak spend time sama aku, terus akhirnya bisa ketemu, terus kayak tiba-tiba dia harus balik lagi ke sana, and then school start gitu, sekolah mulai gitu, sehingga dia jadi agak sedih-sedih gitu, agak-agak blue ya. Tapi nggak apa-apa, kemarin aku ketemu di sana juga, dia kenapa cuma sebentar sekali ibu, bilang nggak apa-apa dong, alhamdulillah ibunya kerja. Nanti ibu begitu ada libur, even libur 1 hari pun, insya Allah ibu datang ke sini gitu. Betul, itu hal yang sebenarnya aku paling seneng banget ya, dan itu salah satu goal aku, karena mungkin kalau spend time sama aku, walaupun nggak sesering itu, tetapi masih bisa lah gitu. Aku ya kapan aja aku mau datang. Kadang-kadang aku berangkat pagi, malam udah pulang lagi ke Indonesia gitu ya, memungkinkan gitu. Tapi kan kalau papa aja keadaannya berbeda. Jadi salah satu yang menjadi hal yang bentar ya. 7 menit sisa durasi break. 7 menit. Itu Bunda Ratu kalau bawa cemilan, kita harus makan, karena cemilan Bunda Ratu cemilan orang kaya, jadi enak semua. Oke. Nah jadi gitu, apa tadi pertanyaannya dia spend time sama itu salah satu goal aku. Aku kepengen dia pulang ke sini karena aku kepengen bukan cuma saya sama ayahnya, tapi sama omanya. Karena Aisyah ini cucu satu-satunya omanya. Sampai detik ini ya masih jadi cucu satu-satunya omanya. Padahal Mas Jerry itu punya 2 saudara kandung. Jadi gimana sih rasanya, pasti kan oma sudah sepuh, jadi pastilah kemungkinannya untuk traveling ke Singapura juga tidak seringkas itu, tidak semudah itu gitu. Jadinya dia ke sini, aku pun bilang salah satu yang menjadi ini, aku bilang sama papanya, ini bawalah ini. Kalau buat aku kan aku kerja di sini. Buat aku ya senang pulang ke rumah ngelihat dia tidur di sebelah aku, di kasur bersama dengan aku aja, aku udah happy banget. Jadi aku tidur tuh udah mandi segala macam di atas kasur, aku cuma ngeliatin aja tuh dia tidur di sebelah aku sambil aku sayang-sayang, aku pelus-pelus, doain apa segala macam. Bangun lebih pagi supaya aku bisa puas ngeliatin dia. Abis itu aku berangkat kerja, dia main sama papanya, sama keluarga papanya. Ya aku happy. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Semua karena kebaikan Allah. Kita happy walaupun yang kita minta masih banyak sama Allah, yang kita doakan masih banyak sama Allah. Tapi bersyukurnya pun rasa-rasanya seluruh kata di dunia ini kita kumpulin untuk bersyukur sama Allah nggak akan cukup. Even sekecil sedikit seujung kukunya pun nggak bisa menyamai rasa syukur kita. Gitu dengan keadaan Aisyah. Tentunya anak-anak atau orang-orang yang punya histori kesehatan seperti Aisyah masih adalah hal-hal yang harus dilakukan, harus dijaga gitu. Tapi kita bersyukur sekarang dia sudah bisa sekolah seperti anak-anak sehat lainnya. Dia boleh makan, dulu kan susah, nggak boleh makan ini, nggak boleh, sekarang dia udah boleh makan ini sama itu. Dia sudah boleh bersosialisasi sebagaimana anak-anak sehat seusianya gitu. Enggak. Bobonya tetap sama aku, cuma seharian dia spend time bareng deh tuh. Ada not khusus gak sih Kak? Oh iya, pastilah. Pasti. Ini nanti ya, jangan ini, jangan itu, tolong nanti ininya suruh dia tetap bawa botol minum dari rumah, botol minumnya isi air, jangan sampai dia minumnya sedikit. Tolong nanti diperhatikan, jangan makan yang aneh-aneh. Maksudnya yang aneh-aneh itu jangan yang terlalu, karena kan dia walaupun dia sudah boleh jajan di sana, tapi kan aku masih sangat amat memperhatikan apa yang dia makan. Maksudnya aku jangan sampai nanti dia tuh makan yang ngerti sih, tapi ya tetap aja kan, ya udahlah sama papanya dibawa pulang. Besokannya aku tanya, kemarin makan apa aja? Dari mulai es krim, ini. Padahal kalau biasanya Mbak aku cuma kasih dia makan yang agak-agak nakal tuh di weekend. Hari Minggu, hari Sabtu boleh lah. Jadi kayak dia pengen boba gitu misalnya, cuma boleh seminggu sekali gitu. Nah itu sementara sama papanya dijor ya kan, ya udah nggak apa-apa. Tapi ya tetaplah sebagai seorang ibu aku pasti ngasih tahu, jangan ini ya, jangan itu segala macem. Seneng banget aku teh. Habis makan apa tadi? Aku habis makan Padang. Makan masakan Minang. Di Singapura ya ada. Cuma kan tetap aja beda makan masakan Indonesia di Indonesia dengan di Singapura. Ya pasti beda. Jadi
Terus abis itu makan apa lagi hari ini? Aku makan bebek. Wah gitu, yang bebek yang khasnya Indonesia gitu. Terus makan ice cream, makan sama papanya. Apa? Aku juga di rumah aku juga Mbak, sebelum dia datang ada satu lemari kaca. Itu aku kosongin, aku belanja semua snack Indonesia. Sebutlah nama snack-snack yang kita tahu kita beli-beli dari kecil, itu snack-snack itu aku taruh semua di dalam meja kaca, di dalam itu aku atur seperti kayak lagi di supermarket. Ya cuma buat dia aja gitu. Pas sini aku dia lihat, seneng banget, ini apa ibu, ini apa, dia kan belum pernah lihat sebelumnya kan, ada ini ada itu. Makan yang mana kamu mau makan, akhirnya juga nggak dimakan semua, dibawa pulang lagi ke Singapura gitu. Thank you. Dari beberapa peserta, Nurul yang kayaknya Nurul itu menarik perhatian sekali ya. Pertama karena dia adalah seorang anak yang menurut aku luar biasa. Di usianya masih sangat amat muda, dengan keadaan keluarganya ya, terus ayahnya yang tadi kita lihat juga mungkin tidak bisa sepenuhnya bekerja dan mencari nafkah untuk anak-anaknya. Dan Nurul maju dan dia bekerja menjadi di warteg untuk bisa membantu perekonomian keluarganya. Dan hari ini dia datang ke sini dengan mimpinya untuk bapaknya, untuk keluarganya, dan untuk anak seusia itu ya. Bukan penyanyi profesional juga gitu, tapi mempunyai keberanian untuk datang dan berjuang di sini, itu sih menurut aku luar biasa. Jadi senang banget, dan aku senang karena dia juga ternyata bisa nyanyi dan mudah-mudahan lah gitu, mudah-mudahan dia bisa memakai kebisaannya di menyanyi itu untuk membantu perekonomian keluarga nantinya. Seperti apa sih artinya, kita tahu kan Nurul ini mengikut DMD ini karena katanya untuk membantu perekonomian keluarga dan katanya bangun rumah juga kan. Betul. Ayahnya kan nggak bisa. Benar. Dan ini dari 9 anaknya, dia kakak beradik 9 gitu, bersembilan, dan selama ini memang kakaknya yang tertua yang menjadi tulang punggung gitu. Tapi dia datang ke sini dengan apa yang dia mampu, walaupun latar belakangnya bukan sebagai seorang penyanyi profesional, dia mau berjuang, memberanikan diri untuk nanti hasilnya dia akan kasih lagi untuk keluarganya, untuk membantu membangun rumah yang sampai sekarang memang masih mangkrak, jadinya belum bisa selesai karena masalah dananya yang tidak dimiliki untuk meneruskan dan menyelesaikan pembangunannya gitu ya. Inilah yang menurut aku, hal-hal kayak gini kan kita temui alhamdulillah setiap hari di DMD Panggung Rezeki. Kenapa alhamdulillah? Karena aku bangga gitu, kita jadi bagian dari show ini, di mana di acara ini kita bisa mudah-mudahan bisa membantu meringankan mereka-mereka yang punya permasalahan seperti yang dihadapi oleh Nurul. Tapi Nurul sih luar biasa ya untuk anak. Tadi kan kelihatan juga dari cara ngomongnya dia gitu, cara dia menjawab pertanyaannya, Bapak juga. Anak itu Nurul tuh masih polos sekali gitu. Jadi kita semua jatuh hati melihat Nurul malam ini. Alhamdulillah, bersyukur banget bisa nampilin yang terbaik. Karena Nurul milihnya dangdut ya, karena sesuai kemampuan Nurul. Ya. Dapat berapa uangnya malam ini? Dapat 6 juta dari Mas Adam, sama Tuan Takur, sama dari Kak Wina. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin tujuan dan motivasi kamu mengikuti DMD ini sendiri? Sebenarnya untuk lanjutin bangun rumah Bapak orang tua. Ya. Memang kenapa emang melanjutin karena kemarin dananya belum terkumpul? Iya, dananya belum terkumpul karena baru jadi separuh itu. Oke. Tadi cukup menjadi perhatian juga bahwa kamu luar biasa untuk bisa. Alhamdulillah. Membuat bahagia keluarga gitu. Terutama mungkin Amin. ayah kamu sendiri. Amin. Dalam kondisi yang iya. Yang si Nurul perjuangan kamu yang luar biasa ini. Apa ya? Bersyukur udah bisa sampai sini. Alhamdulillah, syukur. Cuman bisa bingung jawab apa. Tapi gimana Nurul, maksudnya kamu benar-benar mau ngebahagiain ayah kamu? Iya, pokoknya pengen bisa biar rumah
Nurul jadi orang tua nggak payah pikir kontrakan lagi tiap bulan gitu. Iya, ngontrak. Berarti kamu pengen ngebangun rumah sendiri? Iya, pengen bangun rumah biar punya rumah sendiri gitu. Tapi sejauh ini bisa terrealisasi nggak? Maksudnya apa? Terrealisasi nggak? Akan bisa ibu wujudkan gitu? Semoga aja ya, bismillah. Iya. Apa kamu sendiri kan kalau nggak salah, maaf ya, menjadi pejabat warteg juga gitu. Iya. Itu gimana? Itu karena emang uang yang kamu kumpulin untuk Itu kan karena dari kakak kan juga kerja, jadi kakak yang bantu buat rumahnya itu. Iya. kerja dari warteg sendiri udah berapa lama? Di warteg. Itu baru 1 tahun. Iya. Itu kamu ngelayanin juga gitu? Iya, ngelayani. Kalau pagi itu kayak bantu masak. Nanti kalau udah siang, ya udah selesai bantu masak, nanti ke depan bantu kalau ada tamu gitu, ada ngelayani gitu. Iya. Itu ayah paham ya, kondisi kaki yang sakit itu awalnya seperti apa sih? Bapak itu kan dulu kerjanya kan serabutan ambil upahan kayak nebas apa itu waktu itu kan bapak upahnya ambil upahan nebang pohon gitu, nebang pohon. Terus nggak tahu apa jatuh gitu, jatuh ya nggak bisa berjalan lumpuh selama 7 bulan, 1 tahun baru bisa jalan. Ya. Sekarang udah mulai bisa jalan tapi mungkin nggak Iya. sesempurna dulu gitu. Iya nggak sesempurna dulu. Tapi bapak sendiri masih kerja atau di rumah aja? Bapak kerja dekat perusahaan, dekat rumah, perusahaan kecil gitu, kayak jaga malam gitu, jaga malam kayak cuma malam aja gitu. Iya. Dulu gimana sih kamu bener-bener mulia sekali gitu tujuan kamu untuk pengen membahagiakan terutama mungkin hanya kamu gitu supaya mungkin membangun rumah kan katanya biar nggak naik turun. Iya. Gitu. Soalnya kan bapak kalau naik tangga tuh kan kayak merangkak gitu. Iya. 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 Jadi pengen supaya Iya, enak gitu masuk rumah gitu. Oke. Berarti dengan uang yang kamu dapat berapa? 6 juta. Nah, nanti uang ini akan langsung dialokasikan untuk biaya rumah atau seperti apa? Insya Allah, iya. Rumah, berarti ngebangun rumah? Atau Iya, ngebangun rumah kan itu tinggal pohonnya gitu belum apa namanya itu? Atapnya itu kan belum jadi gitu. Iya. Mungkin harapan kamu ke depan apa? Apa pengen profesi juga pengen menjadi penyanyi profesional atau? Iya, harapan Nurul emang pengen menjadi penyanyi profesional supaya bisa menyanyi dengan lebih baik lagi. Tapi dulu sendiri sehari-hari nggak ada maksudnya pengen nyanyi dari panggung ke panggung gitu atau gimana? Nurul tuh sebenarnya bingung sih pengen antara kerja mau nyanyi gitu nah. Jadi kalau ada job Nurul ambil, kalau nggak ada ya kerja gitu. Karena kalau nggak ada job kan nggak ada uang, nggak ada kemasukan gitu. Jadi Nurul kerja aja gitu. Jadi itu selingan aja. Iya. Harapan ke depannya Nurul mau seperti apa nih? Semoga bisa menjadi penyanyi yang profesional dan lebih baik lagi. Kemudian